Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Petani Maju Indonesia. Hari ini marilah kita sama-sama berdoa untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama, serta juga para pemimpin kita yang sudah kita beri amanah. Dan semua pekerjaan dan kegiatan yang akan kita lakukan berjalan lancar dan sukses, karena kita selalu mempunyai motivasi dan semangat untuk melakukan hal yang terbaik. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan menjawab dan memenuhi permintaan yang dilakukan kepada kami, yaitu berupa restorasi teknis budidaya agar bisa memompa pertumbuhan dan produksi jagung varietas lokal menjadi lebih tinggi. Dan ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Balitan Pertanian yang sudah dipublikasikan di dalam jurnal mereka, di mana teknis budidaya ini bisa menjadi pilihan bagi petani pada saat benih varietas hibrida yang mereka inginkan langka atau kosong tidak tersedia, dan kalaupun ada harganya mahal. Restorasi teknis budidaya agar bisa memompa pertumbuhan dan produksi jagung varietas lokal menjadi lebih tinggi. Tanaman jagung varietas lokal atau komposit di Indonesia sudah dikenal lama dan dibudidayakan oleh petani secara luas. Sebelum diperkenalkannya varietas jagung hibrida, yang dinilai lebih unggul, baik pertumbuhan maupun produksinya. Secara umum varietas jagung lokal tidak terkondisikan dengan jelas asal-usulnya, sehingga acap kali menjadi baur. Berbeda dengan varietas komposit dan hibrida, yang sudah memiliki silsilah yang jelas dan terdata. Di kalangan masyarakat petani jagung, terutama petani jagung eksis, umumnya menyukai jagung lokal, karena rendemen nasi tinggi dan tahan disimpan. Tetapi produktivitas jagung rendah. Umur relatif panjang, 110-120 hari. Tanaman umurnya tinggi, sehingga mudah sekali rebah jika tertiup angin. Banyak ditanam pada lahan kering di bawah pohon kelapa, atau lahan pekarangan dengan luasan yang relatif sempit. Benih yang ditanam, ialah benih yang diambil dari pertanaman sebelumnya, sehingga kemampuan produksinya terus menurun. Rendahnya tingkat produksi jagung tersebut disebabkan oleh tingkat kesuburan tanah, iklim setempat, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan penggunaan teknik budidaya yang kurang tepat. Saat ini, petani jagung mulai melirik kembali untuk memanfaatkan jagung varietas lokal yang telah diseleksi dan dipilih, yaitu merupakan varietas lokal terbaik di kelasnya. Berdasarkan hal itu, Balitan Kementerian Pertanian telah mempublikasikan hasil pengujian pada jurnal. Berupa perbaikan atau restorasi teknis budidaya tanaman jagung, agar bisa memompa pertumbuhan dan produksi jagung varietas lokal menjadi lebih tinggi secara signifikan. Sehingga bisa menjadi pilihan bagi petani pada saat benih varietas hibrida yang mereka inginkan langka atau kosong tidak tersedia, dan kalaupun ada harganya mahal. Pemikiran yang mendasari pemilihan teknis budidaya ini diawali dengan perbaikan performan tanaman, yaitu a. Daun tanaman. Di mana umumnya daun varietas lokal, helaian daun kecil dan ukurannya pendek, sehingga membuat proses fotosintesis menjadi rendah, dan fotosintat yang dihasilkan sedikit, sehingga membuat produksi rendah. B. Batang antar ruas. Di mana umumnya pada varietas lokal, berjarak renggang, membuat tanaman tinggi, sehingga kebutuhan fotosintat tinggi, umur tanaman panjang, selain mudah rebah. C. Ruas. Jumlah ruas yang dihasilkan banyak, dan pelepah daunnya renggang, sehingga calon tongkil atau pada fase crop development, acap kali-kali gagal untuk bisa keluar dari ketiak daun. Sehingga tidak semua tanaman bisa memiliki tongkil yang normal. D. Akar. Akar serabut. Pada umumnya panjang, dengan jumlah cabang dan bulu akar yang sedikit, sehingga kurang mampu menyerap makanan sesuai yang dibutuhkan tanaman. Selain produksi akan rendah, umur tanaman juga akan panjang. Sedangkan akar tunjang, umumnya sedikit, dan hanya sedikit yang memanjang sehingga menyentuh tanah. Sehingga tanaman akan mudah rebah. Restorasi teknik budidaya ini berupa perbaikan melalui teknologi yang adaptif dan saling bersinergi. Yaitu, 1. Pengolahan tanah maksimal, atau maksimum tillage, dengan 2 kali pembajakan, bajak singkal dan diratakan dengan garu. 2. Pemberian kapur pertanian, misalnya dolomit, dan pupuk kandang atau kompos, pada saat pengolahan tanah. 3. Penyemprotan lahan dengan ZPT, yaitu air kencing kambing, atau air kelapa tua, dengan takaran 1 liter untuk 15 liter air. Biasanya, untuk 1 hektar dibutuhkan 7 tangki. 4. Pemilihan benih. Pastikan benih varietas lokal yang akan digunakan itu hasil seleksi terbaik, unggul dan sehat.
Tidak ada penyakit bawaan atau penyakit benih. 5. Perlakuan benih, atau seed treatment, dengan memberikan perlakuan benih, seperti mencampur dengan pestisida, yaitu fungisida dan insektisida perlakuan benih. Lalu sebelum penanaman, dicampur kembali dengan air ekstrak bawang merah. 6. Penanaman, dilakukan dengan sistem tanam konvensional, dengan menggunakan jarak tanam renggang, misalnya 75 x 30 cm. Gunakan pupuk kompos, atau pupuk keandang sebagai penutup lubang tanam. 7. Pemupukan, dilakukan 3 kali, yaitu saat umur tanaman 1 minggu, berupa urea 150 kg per hektar, TSP sebanyak 100 kg per hektar, dan KCl 100 kg per hektar. Pupuk dicampur dan ditugal berjarak 5 cm dari lubang tanam. Lalu pemupukan susulan pertama, berupa urea, sebanyak 150 kg per hektar, dan pemupukan susulan kedua, berupa urea sebanyak 150 kg per hektar, ditugal berjarak 10-15 cm dari tanaman. 8. Perawatan tanaman muda, yaitu A. Penyemprotan pupuk daun lengkap ditambahkan ZPT, misalnya Gandasil B, atau Gipkro. Pada saat tanaman berusia 14, 30, dan 45 hari setelah tanam. Dan kalau ZPT ini tidak ada atau tidak tersedia, bisa digantikan dengan air ekstrak daun lamtoro. B. Pengendalian hama penyakit, berupa penyemprotan pestisida, berupa fungisida dan insektisida, apabila ada indikasi dan gejala serangan hama penyakit tanaman. C. Pembubunan dan pengendalian gulma, dilakukan 2 kali, pada umur tanaman 14 dan 30 hari setelah tanam. D. Menjaga kebersihan lahan, dan menjamin agar lahan tidak tergenang air. Semoga bermanfaat. Demikianlah penjelasan yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan dan kapabilitas kita, sehingga kita bisa melaksanakan proses budidaya tanaman jagung dengan baik dan lancar, dan hasilnya memuaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kiranya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.